ada peperangan. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. 3 peristiwa besar. Lalu tinggal satu lagi, ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Kita ulangi yuk. 7 kali 7 masa. Coba. Supaya ingat, 7 kali 7 masa. 62 kali 7 masa. Sesudah 62 kali 7 masa. 1 kali 7 masa. Oke. Mari kita simak baik-baik. Beginilah cara perhitungan yang Tuhan tetapkan kepada kita. Pertama 7 kali 7 masa. Tentang bait suci yang pertama kali dibangun oleh Salomo dan dihancurkan oleh Babel dan akan dibangun 70 tahun kemudian. Jadi Salomo bangun bait suci. Oke? Salomo bangun bait suci. Pada saat dia bangun bait suci, maka Tuhan berkata, namaku, mataku dan hatiku ada di situ. Di mana dia membangun bait sucinya? Di Yerusalem. Katakan Yerusalem. Lalu kemudian bait suci yang dibangun oleh Salomo ini dinajiskan oleh siapa? Oleh umatnya sendiri. Sehingga Tuhan memurkai. Jauh sebelumnya Tuhan bicara dalam kitab Ulangan. Kalau engkau menajiskan bait suci atau tempat yang kuinginkan dibangun, di mana namaku di situ ada, tapi kalau engkau menajiskan, maka aku akan membuangmu. Juga bait itu aku akan buang. Dalam kitab Ulangan sudah diulang-ulangi sama Tuhan. Jatuh dalam dosa tetap. Sampai akhirnya tidak bisa dipulihkan lagi. Kita baca Yeremia 29 ayat 10. Cepat. Saya akan baca saudara ya. Perhatikan. Karena kita harus memahami ini dasarnya. 29 ayat 10. Ada dasarnya. Ya, saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun lagi bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Peristiwa Israel dicerai-beraikan dan kembali ke Yerusalem lagi, itu bukan pertama kali di zaman sekarang. Zaman sekarang ada Zionisme besar-besaran, tapi itu bukan pertama kali. Berulang-ulang kali Israel dipecah belah, dicerai-beraikan. Dan kembali lagi. 2 Tawarik 36 ayat 21. Mari kita melihat lagi di 2 Tawarik 26 ayat 31. Sebentar, 2 Tawarik 26 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian atau sebelumnya, ya, perhatikan saudara. Nah, ini dia. Ini kehancurannya. Ya, saya ajak saudara untuk memahami ini kehancurannya. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lalu lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Telah berulang kali juga dikirim. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Kalau sudah Tuhan memvonis tidak mungkin lagi pemulihan, habis sudah. Itu terjadi pada Israel. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka.
dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Jadi sebelum itu terjadi, Tuhan menjanjikan begini, tanah ini akan dihancurkan, Yerusalem akan dihancurkan, bait suci akan dirobohkan. Tapi 70 tahun kemudian aku akan ingat. Nah, bait suci pertama, kurun waktu dengan bait suci kedua 70 tahun. Sengsaranya itu 70 tahun. Nah, pada saat Daniel mendapati firman ini, jadi bait suci pertama dihancurkan dan orang Israel dibuang ke Babel. Daniel salah satunya orang yang dibuang ke Babel, usianya masih remaja. Sekitar antara 16-an, ya, dibawa ke Babel atau sampai 20, karena disebutkan dia keturunan Raja Hizkia. Cepat saja saya ungkapkan saudara mengenai sejarahnya, karena di situ Tuhan bilang kepada Hizkia, nanti beberapa dari keturunanmu itu akan kujadikan orang-orang di negeri asing, di mana mereka akan menjadi orang-orang yang membantu raja. Daniel, ada yang tahu lagi? Siapa lagi? Oke, saya sebutkan saja. Sadrak, Mesak, Abednego. Ada 4 pemuda yang dikirim. Yang diambil, bukan dikirim. Diambil, diangkut, dijadikan budak. Tetapi karena mereka melihat orang-orang ditangkas dari berbagai negara juga, lalu diambillah mereka untuk menjadi pekerja-pekerja di kerajaan. Mulai dari karir 0 dia, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sampai karir yang paling tertinggi. Bayangkan, padahal budak awalnya. Padahal tawanan. Kalau Tuhan sudah memakai seseorang, tidak ada yang bisa menurunkannya. Amin, saudara. Daniel dipakai oleh Tuhan sampai dia mendapatkan kedudukan tinggi. Tetapi itu kisah karirnya, tapi kisah pengalamannya. Daniel jadi 70 tahun sebenarnya. Dia sudah tahu juga ini. Tapi peneguhan firman Tuhan, karena firman itu tuh diulang-ulangi untuk diteguhkan. Setelah dia menjalani kehidupan di Babel, mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ke-10, tahun ke-20, dan begitu tahun ke-21, dia dapat firman ini. Dia dapat Tuhan berfirman tentang dia. Dan berkata, pada saat dia mendapatkan firman tentang 70 kali 7 masa. Di mana pertamanya dia bilang sama Tuhan begini, 7 kali 7 masa. Jadi 7 kali 7 berapa? 49. Kemudian bait suci kedua akan dibangun. Tanah Israel, Yerusalem dipulihkan, diingat lagi sesuai dengan penggenapan Nabi Yeremia. Yeremia telah menubuatkan. Yeremia hidup sebelum bait suci dihancurkan. 70 tahun kemudian akan dibangun lagi. Daniel mendapatkan Daniel mendapatkan peneguhan. Betul. 49 tahun kemudian bait suci kedua dibangun. Di masa pembuangan, masa 70 tahun, di tahun ke-21 Daniel mendapat firman tentang ini. Bait suci kedua dibangun atas perintah Raja Kores. Nah, saudara, saya ulang kembali, lihat pembuatannya. 7 kali 7 masa. Perhatikan baik-baik, ini sebagai dasar kita. Maka ketahuilah, ayat 25, dan pahamilah dari saat firman ini keluar, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Jadi yang membangun itu adalah seorang yang diurapi, seorang raja. Rajanya tidak disebut raja siapa. Tapi dalam Ezra 1 ayat 1 sampai 4 saya baca. Kan untuk saudara perhatikan, Ezra 1 ayat 1 sampai 4. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Kores mungkin nggak tahu Yeremia telah mengucapkan tentang firman ini 70 tahun kemudian akan dibangun. Kores juga nggak tahu tentang nubuatan yang diterima oleh Daniel. 7 kali 7 masa akan ada raja yang akan membangun Yerusalem.
Yang pasti Kores cuma digerakkan oleh Tuhan. Siapa itu Kores? Bukan orang Israel. Ini raja kafir. Mungkin pengaruh dari Daniel. Karena Daniel melayani Kores. Ada juga di situ Nehemia, ada juga di situ Ezra. Khususnya dari Daniel ini. Mungkin hatinya tergerak. Dan akhirnya dia berkata seperti ini. Jadi pengaruh Daniel itu sangat besar. Terjadi pembangunan bait suci kedua itu karena pengaruh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di negeri asing. Betapa luar biasanya orang-orang Kristen ini, mumpung pada pilih caleg-caleg ya. Orang Kristen yang ada di DPR, MPR. Tuhan mau pakai mereka. Sebab lewat pengaruh mereka kita bisa, pemulihan bisa terjadi. Lewat Daniel loh saudara. Luar biasa. Oke, beginilah perintah Kores ayat 2. Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Allahnya menyertainya? Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Coba bayangkan. Raja Kores digerakkan hatinya dan dia mensokong, mendukung, mensupport sepenuhnya untuk pembangunan bait suci kedua. Bukan baitnya dia, orang kafir. Itu adalah baitnya dari Yahudi. Dibangun. Yang bangun siapa? Orang kafir. Dibangunlah, lalu kemudian pulanglah Nehemia, Ezra, lalu dibangunlah oleh Hagai, oleh Zerubabel. Nah itu dia. Jadi kalau saudara lihat Alkitab ini kan mencelek-mencelek. Ezra ada di mana? Hagai ada di mana? Nehemia, Ezra, Nehemia, lalu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia. Padahal Yeremia sebelum. Ezra ini sesudah, jadi kesana kemari ya. Mencela. Kalau dilihat waktu, memang nggak ngerti saya. Tapi kalau dilihat waktu dari kanon, dari urutannya, nggak begitu, nggak tulisannya begitu. Jadi Ezra duluan, enggak. Ezra tuh kesono. Lalu kemudian dari Yesaya, Yeremia, ratapan dan lain sebagainya, akhirnya sampai kepada Hagai. Hagai ada Obaja, ada Habakuk, nah terakhirnya Maleaki. Zakaria juga ada Zakaria, Maleaki. Jadi Nehemia mah di sono, Hagai mah di sana. Tapi itu sebenarnya zamannya satu antara Nehemia, Hagai, Zerubabel, Ezra. Zamannya satu. Itu mereka satu generasi. Oke, cepat saja. 7 kali 7 masa. Sudah terlaksana, sudah digenapi? Bait suci kedua sudah dibangun? Sudah. Jadi kita lewat. 62 kali 7 masa. Dan di ayat 25. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Setelah dibangun bait suci kedua, tetap Israel dalam kesulitan. Sampai di zaman Yesus. Itu bait suci kedua yang di zaman Yesus. Beda dengan bait suci pertama yang dibangun. Setelah bait suci kedua dibangun, bangsa Israel tetap dalam kesulitan karena dijajah oleh bangsa-bangsa. Dan yang terakhir menjajah adalah bangsa Romawi. Di zaman Yesus itu bangsa Romawi yang menjajah. Tidak seperti bait suci yang pertama dibangun oleh Salomo. Bangsa Israel dalam keadaan damai. 1 Raja-Raja 4:25. Cepat saya akan baca. Perhatikan, karena kita akan meneruskan ya sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ini kita lihat dulu sejarah. Karena itu dasarnya. Saudara, kalau saudara mau berpijak dari sini, mau kemari, mesti injek dulu yang pertama dong, baru kedua. Jangan loncat, jatuh loh. Apalagi kalau jangkauannya jauh. Gimana ya? Loncat gitu. Kita bukan Superman. Kita Superman. Oke. Ya, 1 Raja-Raja 4:25. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang. Ya, 1 Raja-Raja pasal 4. Bukan ayat 25 ini. Sebentar. Bahwa semua dalam zaman Salomo. Ayat 25 ya betul. Sehingga orang Yehuda dan orang
Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Dari Dan sampai Berseba. Seumur hidup Salomo. Saudara tahu apa penekanannya namanya Salomo? Penekanannya di hikmat. Dan kedua, membangun bait suci yang terkenal. Makanya disebut bait suci Salomo. Jadi bait suci Salomo dibangun, Israel dalam keadaan damai. Wow. Tapi bait suci kedua bisa dibangun. Tapi Israel tetap sulit. Jadi di sini ada kemerosotan. Suasana merosot. Nah, begitulah keadaannya, saudara. Jadi dalam keadaan Tuhan begitu. Bisa dibangun bait suci. Tuhan kembalikan lagi bait sucinya dibangun. Tapi suasananya merosot. Sulit. Makanya jangan berbuat dosa. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Berbuat dosa, Tuhan ampuni. Tapi akan mengurangi nilainya. Mengurangi nilainya. Katakan mengurangi nilai. Akan dikurangi nilaimu. Samson berbuat dosa. Kekuatannya kembali lagi. Tapi matanya buta. Gak bisa sembuh tuh matanya. Kira-kira Tuhan bisa sembuhkan mata Samson gak? Bisa. Ini akan mengurangi nilai. Ya, makanya juga di dalam cara orang menilai, saudara ya. Contoh, orang ini dipilih atau tidak. Dilihat dulu catatan sejarahnya, rekodnya. Oh, ada catatan sejarah yang tidak baik. Waduh, ragu-ragu deh. Atau nanti kita nomorkan 2, nomor 3, nomor 4, nomor sekian. Kita cari catatan sejarah yang bersih. Begitu kan? Oh, manusia aja begitu loh. Apalagi Tuhan. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena ini perbuatan dosa. Bait suci dibangun, tapi nilainya berkurang. Keadaannya menjadi sulit dan susah. Oke, cepat saja. 22 kali 7 masa sudah digenapi? Sudah. Bait suci kedua dibangun, sudah. Israel dalam keadaan sulit di zaman Yesus, itu zaman Yesus. Sudah. Oke. Nah, kita sekarang sebelum